Ini adalah contoh alat permainan edukasi yang saya buat. Bagaimana cara pembuatannya? Ayo kita simak di video selanjutnya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi dan salam semangat. Hai, perkenalkan, saya Ikis Apriliani, salah satu mahasiswi dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah teman-teman, kali ini saya ingin memberi tips-tips kepada kalian tentang alat permainan edukasi untuk anak usia dini. Kalian tahu bahwasanya APE atau alat permainan edukasi itu sangat berperan penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan sosok seorang anak, karena anak itu adalah saat dia lahir dia itu mengalami masa golden age atau masa kemasan, di mana pada masa itu kita harus memberikan stimulasi untuk perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Salah satunya adalah memberikan alat permainan edukasi. Di sini saya akan memberikan satu cara permainan yang saya buat sendiri. Permainan ini saya beri nama Great Book, artinya buku yang hebat. Mengapa? Padahal ini terbuat dari kalender seperti papan, tapi saya mengambil judulnya buku yang hebat karena ini bisa digunakan seperti ini, layaknya sebuah buku, gambarannya sebuah buku. Jadi saya mengambilnya jadi buku hebat. Baiklah, langsung saja. Permainan ini kita buat dari kalender meja bekas. Ini saya ambil, awalnya ini hanya polos, kemudian saya lapisi dan saya buat petunjuk-petunjuk seperti ini. Permainan ini caranya seperti ini. Jeng jeng. Di sini saya meletakkan ada banyak alat permainan petunjuk. Jadi di sini anak bisa melatih 6 aspek perkembangannya. Dari permainan ini anak juga, yang pertama aspek seni jelas sekali. Saya meletakkan berbagai warna-warna variasi untuk mengembangkan aspek seni pada anak. Kognitif yaitu bagaimana dia ketika dia mencocokkan ini, misalnya gambar mobil kebakaran, di mana tempatnya dicocokkan ke sini, digaris luruskan begitu. Jadi melatih kognitif anak. Fisik motorik tentu saja ketika anak menggerak-gerakkan pensil tangannya dengan pensil ketika menulis dari buku ini. Kemudian aspek nilai agama dan moralnya adalah anak percaya diri terhadap buku ini. Dia yakin kalau dia bisa. Kalau sosialnya yaitu anak ingin mencoba mencocokkan, memainkan dan mengaplikasikan video dari buku ini, mengaplikasikan buku ini. Kemudian aspek sini agama moral. Nah, adapun bahasanya yaitu terletak di daerah sini. Nah, jadi kita itu mengajarkan anak ada huruf kapital, huruf ini, jadi A, B, C, D dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga saya meletakkan sebuah papan, jadi anak itu bisa mengeksplorasikan apa yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Baiklah, yang pertama kita menyiapkan kertas HPS. Kertas HPS ini dan kita menyiapkan kalender bekas, kalender meja. Lalu HPS ini diukur sesuai dengan ukuran kalender menggunakan penggaris. Kita hitung panjangnya dan berapa lebarnya. Kita tandai dengan pensil. Lalu jika sudah selesai, sudah sesuai dengan isi kalender, maka kita gunting. Cocokkan kembali. Kita siapkan kertas manila. Kertas manila ini dibuka, kemudian dibagi menjadi 2. Setelah itu kita sesuaikan dengan ukuran kalender. Dilapisi, satu kertas kalender dilapisi dengan kertas manila. Kemudian tempel bagian depan dan bagian manila menggunakan double tape. Kemudian hasilnya menjadi seperti ini. Ini tadi yang sudah kita ukur tadi disesuaikan dan diletakkan di bagian tengah kertas manila. Sisihkan setiap sisi-sisi kertas manila agar gambaran menjadi bervariasi seperti ini. Lalu
Lalu kita siapkan gambar-gambar yang sudah di-print, digunting, lalu kita tempelkan di bagian yang kita inginkan. Seperti pertama petunjuk, menempelkan dan mencocokkan menggunakan, lalu kita tempel menggunakan lem glukol. Tempelkan dengan rapi sesuai yang kita inginkan, sesuai perintah yang kita inginkan. Ini contohnya ini. Lalu kita membuat garis-garis petunjuk. Saya menggunakan spidol. Pertama kita menggunakan pensil, lalu diwarnai menggunakan spidol warna. Setelah itu juga untuk petunjuk-petunjuk lainnya kita menggunakan pensil terlebih dahulu, tujuannya agar menjadi rapi. Setelah itu kita menggunakan cat spidol. Begitupun untuk bagian lainnya kita menggunakan cat berwarna, baik itu cat kayu ataupun cat spidol. Lalu kita ambil plastik gulung dan kita lapisi yang sudah disiapkan tadi agar menjadi lebih rapi. Dilapisi, dilihat, dibuang kotoran-kotoran yang ada di plastik agar tidak menempel. Kemudian saya menyiapkan velcro tape, tujuannya untuk diletakkan di belakang meja kalender meja ini, ditempel menggunakan lem tembak seperti ini. Ini untuk meletakkan spidol, penghapus dan lain sebagainya. Nah, dan ditempelkan di sini. Contohnya seperti ini. Kemudian pada bagian yang tadi sudah digunting, kita rapikan bagian plastik tadi. Di setiap sisinya dirapikan. Setelah dirapikan, kita menggunakan lem isolasi untuk melapisi bagian atas, bagian belakang, bagian depan, bagian kiri dan kanan agar plastik tidak lepas. Lakukan dengan rapi, tempel dengan rapi. Begitupun pada bagian sisi kiri dan sisi kanan. Langsung saja, ini adalah gambaran dari A Great Book, alat permainan edukasi untuk anak usia dini. Seperti ini gambarannya. Nah, tampilannya ada terbuat dari meja, kalender meja bekas yang saya modifikasi menjadi seperti sebuah bot. Di dalam papan-papan kalender ini terdapat petunjuk-petunjuk seperti menarik garis, menebalkan garis, mencocokkan, menghubungkan, dan lain sebagainya. Di sini terdapat beberapa perintah. Yang pertama itu, anak itu meminta untuk menggerakkan garis-garis lurus dulu, belajar cara memegang pensil, memegang spidol, megang pena dengan benar. Kemudian baru dia memasuki ke tahap mencocokkan seperti ini. Nah, di sini juga terdapat balonku. Anak bisa menyanyikan lagu balonku, mengenal lagu balonku. Kemudian ini ada sebuah gambar buah rambutan. Kemudian ada tulisannya juga, rambutan, kucing. Dan yang ini mengenalkan alfabet A sampai Z. Dan di sini terakhir ada papan. Anak bebas menuliskan apa saja yang diinginkannya. Ini bukunya. Ini spidol. Cara memainkannya adalah sebagai berikut. Spidol ini pertama ini saya sengaja pada tampilan luar saya memberikan plastik agar tidak kotor. Pada tampilan kedua saya tidak memberikan plastik dan saya membuat tampilkan fotomu di sini. Jadi anak bisa menampilkan fotonya. Kemudian ini
anak dibelajarkan untuk melatih kognitifnya, fisik motoriknya dengan menerapkan garis-garis lurus, seperti melatih terlebih dahulu sebelum dia memasuki tahap yang lebih rumit lagi. Ini tahap mudanya, ini garis-garis. Nah, jika salah bisa dihapus menggunakan penghapus. Itulah oleh sebabnya saya menggunakan plastik, jadi terlihat seperti papan. Dia bisa dihapus. Selanjutnya garis-garis menghubungkan. Anak menghubungkan misalnya mobil tong sampah, itu digabungkan ke tempatnya tong sampah. Kemudian ini anak mengenal geometri seperti adanya persegi, adanya persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan lain sebagainya. Ini contohnya. Jajar genjang. Jika salah bisa dihapus. Kemudian ini menghubungkan. Ini ada 5 alat panca indera: telinga, hidung, tangan, lidah, dan mata. Ini kita mencocokkan telinga untuk mendengar, yaitu mendengar radio, hidung untuk mencium, dan mata untuk melihat. Nih, lidah untuk merasakan. Kemudian ini ada menghubungkan juga, mencocokkan. Kucing, yang mana kucing? Cari sama-sama gambar kucing. Ada ikan, ada helikopter, ada Doraemon. Nah, dicocokkan. Ikan dengan ikan, kucing dengan kucing, pita dengan pita, dan seterusnya. Kemudian di sini ada juga anak mengenalkan huruf-huruf 1, 2, 3 sampai 5. Kemudian anak mengikuti garis-garis yang telah dibuat ke arah balon yang dituju. Kemudian ini anak menulis nama sesuai dengan gambar berhuruf rambutan, RAMBUTAN. Kemudian ini anak mengenal alfabet, ada huruf kapital dan huruf kecilnya, jadi A, B, C, dan lain sebagainya. Kemudian ini papan, saya sengaja tidak memberikan plastik agar anak bisa mengeksplorasikan apa yang diinginkannya. Teman-teman, mungkin itu saja hasil dari video yang saya tampilkan. Semoga bermanfaat, semoga bunda-bunda dan teman-teman bisa mencobanya di rumah. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.